Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya bersyukur hadir di Lasem ini, Pondok Kauman Lasem, pondok tua yang menghasilkan banyak ulama ya, yang kemudian menjadi pimpinan pesantren di mana-mana, dan tokoh utamanya yang kita hauli itu Romo Kiai Maksum, Syekh Maksum, yang ini seangkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan lebih tua beliau 1 tahun kalau tidak salah ya, dari Hadratus Syekh. Bersama-sama Hadratus Syekh mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi beliau adalah orang yang pimpinan pesantren, tapi juga aktif dalam pembinaan umat, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan sebagai tokoh ulama, dan saya kira perannya besar sekali. Itu dari ketokohan beliau sudah tidak diragukan lagi, angkatannya Mbah Hashim. Yang kedua, ternyata di sini satu ya, tempat yang unik. Ini asli masih bangunan. Nah, ini Kiai Zaim ini membeli ini dari Cina ya, dan tidak dibongkar. Ternyata beberapa peninggalan Cina sekarang menjadi rumah kiai di sini dan dipertahankan. Ternyata hubungan antara kalangan santri dengan Cina di sini ini sangat akrab, cair, dan tidak ada masalah. Saling mengunjungi dan saling membantu, dan mereka, beliau bilang semua mereka, dia membeli ini dipaksa oleh orang-orang Cina untuk pengen dibeli ketika dia mau misalnya pergi ke tempat lain atau, jadi keakrabannya sejak abad ke-16 ya, 16, 17 itu sudah terbangun, dan tidak ada konflik, tidak ada saling permusuhan. Bahkan ada juga gadis-gadis Cina yang jadi istri kiai di sini. Saya kira itu uniknya. Dan ini kita ingin masyarakat multikultural seperti ini yang toleran tinggi, ini kita ingin jadikan modal daripada membangun kesatuan dan keutuhan bangsa. Termasuk mau pemilu ini supaya jangankan beda partai, beda pilihan capres, beda agama, beda etnis saja nggak ada masalah gitu kan. Saya pikir itu. Izin Pak, saya Nina. Cuma nanya satu aja Pak. Kan Bapak sudah meluncurkan program studi multikulturalisme di pondok ini, di STAI Al-Hidayat. Nah, kedepannya Bapak ingin mendorong hal serupa nggak di pondok-pondok lain untuk mendorong Islam wasatiyah, dan kalau memang pingin, apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Wapres? Ya, tentu masing-masing daerah punya fakultas sendiri ya. Nah, kita intinya keutuhan bangsa dengan berbagai etnis maupun agama kita dorong ya, seperti di Papua, seperti juga di daerah-daerah lain ya, itu kita bangun. Nah, ini memang punya modal seperti ini, itu harus dikembangkan, di masyarakat kan, kemudian juga disebarluaskan, dibangun ya, dijadikan model. Mungkin ada literatur yang nanti dilahirkan daripada kenapa itu bisa terjadi, nah, kan begitu. Nah, itu saya kira di tempat lain tentu, walaupun dengan model yang lain ya bentuknya, tapi intinya satu, bagaimana membangun keutuhan bangsa ini dengan berbagai kultur, etnis, agama. Saya kira itu. Satu lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Wapres. Saya Lisha dari Detikom Pak. Pak, saya mau bertanya terkait isu lain, terkait masalah Gaza Palestina Pak. Ini kan kemarin Mahkamah Internasional baru memutuskan, baru sidang putusan terkait gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terkait genosida di Gaza. Dari putusan itu Mahkamah Internasional meminta agar Israel
mencegah terjadinya genosida, tapi di sisi lain tidak memerintahkan untuk adanya gencatan senjata, Pak. Nah, ini bagaimana respon dari pemerintah, Pak, terkait putusan dari Mahkamah Internasional ini? Dan yang kedua masih terkait masalah Palestina juga, dalam sidang dalam debat terbuka di Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi, Menlu dan delegasi sempat meninggalkan ruangan atau walk out saat Dubes Israel menyampaikan pidatonya, Pak Wapres. Ini apakah semakin menegaskan bahwa posisi Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan ingin perang segera dihentikan, Pak Wapres? Terima kasih. Iya, saya kira pengadilan di Den Haag itu kan memang masalah genocide. Jadi mungkin putusannya sekitar itu. Jadi jangan ada genocide. Artinya berarti harus menghentikan penyerangan. Menghentikan berarti menghentikan serangan. Nah, dan menghentikan serangan itu sudah menjadi keputusan PBB juga, sudah menjadi keputusan berbagai negara. Itu saya kira dua hal itu memang berkait, antara mencegah terjadinya genosida berarti juga menghentikan perang. Karena itu dua itu terjadinya genosida karena adanya peperangan. Saya kira itu anunya sama lah, pengertiannya sama. Sikap Menlu ya saya kira itu menunjukkan sikap kita. Sejak lama kita ingin negara-negara terjajah itu merdeka. Khusus Palestina kita sudah berkali-kali ya menyampaikan sikap kita bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka. Jadi walkout itu menunjukkan sikap kita memang tidak setuju, jadi menolak pendapat Israel itu. Dan memang mantra mereka itu selalu saja mengatakan bahwa Hamas itu teroris. Nah itu kemudian melakukan penyerangan. Padahal itu kan perlawanan rakyat yang terjajah di dalam rangka ingin melepaskan diri dari penjajahan, walaupun dengan kekuatan yang sedikit ya. Artinya ada menunjukkan bahwa ada perlawanan gitu. Sama saja ketika kita misalnya zaman menunjukkan bahwa ada serangan 1 Maret ya di Jogja, itu kan kita ingin menunjukkan bahwa kita ada. Indonesia ada, rakyatnya masih ada. Jadi saya memaknai serangan daripada Hamas ke Israel itu dia ingin menunjukkan bahwa kami ada, orang Palestina ada, sehingga melakukan penyerangan, ingin memperoleh perhatian internasional. Ya, itu saya kira jelas. Jadi sikap kita memang dari awal dan tidak akan berhenti mendukung kemerdekaan Palestina. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum.